Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afriani Amalia, NIM 190820140001 dari kelas PGSD A1 Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran tentang pendidikan IPS di SD. Langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah senantiasa luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sedini ilmau warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pengertian yang baik. Amin. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Baik, mari kita mulai. Adapun tema kita pada pembelajaran kali ini yaitu karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun kompetensi inti kita, yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasar kita, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten dan tingkat provinsi. Apa sih itu lingkungan? Ada yang tahu? Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Dan yang ketiga atau terakhir, yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Pembahasan pertama yaitu kenampakan alam dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alam. Yang pertama,
kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai. Pantai adalah sebagai nelayan dan karena pantai memiliki pemandangan yang indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar laut memanfaatkan hasil kekayaan laut, pengoboran sumber energi minyak bumi, dan sebagai wisata bahari. Yang ketiga, kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar dataran tinggi memanfaatkan dataran tersebut sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karena memiliki udara yang bersih dan sejuk, maka cocok sebagai tempat wisata. Yang selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai. Memanfaatkan sungai tersebut dengan mendirikan pasar terapung. Oleh karena itu, keunikan pasar yang menjadi objek wisata yang menarik. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Pembahasan kedua, sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Apakah ada yang tahu? Baik, untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam, yang berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati berupa benda mati seperti tanah, minyak bumi, dan barang tambang. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Nah, seperti gambar di samping adalah peta persebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Bisa diperhatikan dengan jelas. Nah, yang ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, hasil laut dan perikanan seperti ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Yang kedua, hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, dan belerang. Yang ketiga, hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kina, dan tebu. Yang keempat, hasil peternakan seperti daging, ulat sutra, dan lebah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, hasil pertanian seperti padi, kacang, dan kedelai. Yang keempat yaitu dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua,
penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Yang keempat, perpindahan penduduk. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Yang keenam, perusakan terumbu karang. Dan yang ketujuh, perburuan liar. Baik, sampai situ materi kita hari ini. Ibu rasa semoga kalian bisa mengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.